Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala siratim mustaqim wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjalani kehidupan di panggung dunia fana ini, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya banyak sekali sesuatu hal yang membuat hati kita tidak enak. Banyak sesuatu hal yang membuat hati kita tidak nyaman. Kita berkeinginan sesuatu berupa A misalkan, yang terjadi berupa B. Kita menginginkan sesuatu C yang terjadi berupa D, dan lain-lain sebagainya. Sehingga banyak hal yang harus kita sikapi dengan arif, dengan bijak, dan tentunya dengan penuh kesabaran seraya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dunia ini memang tempatnya ujian bagi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Maka dalam hal ini kita pun sebagai hamba Allah harus bijak, tepat dalam menyikapinya. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah dengan banyak-banyak bersabar keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, ketika junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdua dengan Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau banyak memberikan nasihat-nasihat yang mulia, wasiat, pesan-pesan luhur. Salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan sabar atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Wasiatul Mustafa di situ disebutkan. Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, walis soburi, bagi orang yang banyak bersabar, salasu alamatin, itu ada 3 ciri atau 3 tanda. As-sobru, 1 bersabar, ala ta'atillahi ta'ala, atas ketaatan kepada Allah yang maha tinggi. Wasobru, dan bersabar, alal musibati, atas musibah yang terjadi. Wasobru, dan bersabar, ala qadaillahi, atas kodoknya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 ciri bagi orang-orang yang bersabar. Apa? Salah satu di antaranya, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci ada 3. Yang pertama, sabar ala taatillahi, yaitu bersabar untuk taat kepada Allah.
sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, bahwa kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, meyakini betul bahwasannya dalam Islam itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Apa? Yaitu berupa perintah Allah dan berupa larangan Allah. Ada perintah, ada larangan. Itulah secara garis besar peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariat Islam. Ada perintah berupa perintah wajib, ada pula perintah sunnah. Begitupun ada larangan-larangan, apapun itu bentuknya, yang membawa madarat, mafsadat, kerusakan, kerugian, tentu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk merealisasikan dua hal tersebut, perintah dan larangan Allah, itu kita sebagai umat manusia harus betul-betul sabar, harus betul-betul ikhlas dalam menjalaninya. Contoh sederhana, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, misalkan dalam sehari semalam, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu sepertinya sederhana dan sepertinya kayak ringan itu dilakukan. Tetapi hakikatnya, jika orang tersebut tidak betul-betul ikhlas, tidak betul-betul sabar, seraya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat itu sangat berat untuk dilakukan. Contoh saat kita capek, lelah, istirahat, tidur, disuruh bangun untuk ambil wudhu, pergi ke masjid, ke musola untuk berjamaah. Apa itu sholat zuhur, apa itu sholat asar, maghrib, ataupun isya, terlebih-lebih sholat subuh. Saat kita terlelap tidur, nyenyak, nyaman dengan keadaan suasana lelapnya, terbawa mimpi misalkan, tiba-tiba dengar azan subuh, ya, suasana dingin, kita harus bangun, ambil air wudhu untuk menghadap, berbisik, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya membutuhkan sebuah kesabaran yang ekstra, sabar penuh ikhlas. Mungkin nafsu melawannya, mungkin nafsu tidak menginginkannya, masih pingin tidur, masih pingin main, masih pingin jalan-jalan, masih pingin senang-senang, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika datang perintah Allah, panggilan Allah untuk bermunajat, berbisik keharibaannya, maka karena ini sebuah kewajiban, suka nggak suka, ya, berat ataupun ringan, maka kita pun harus sabar menerimanya, seraya melaksanakan perintah tersebut dengan seikhlas-ikhlasnya dan sebaik-baiknya. Atau pula lagi perintah puasa, itu pun juga berat. Jikalau kita tidak ada niat yang betul-betul, sehari mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nafsu yang ada di hati kita pasti mengatakan itu berat, tetapi kita harus bersabar. Begitupun dengan perintah-perintah Allah yang lainnya, seperti zakat, haji, bersedekah, berbuat baik kepada sesama, dan masih banyak lagi perintah-perintah Allah yang lainnya. Tentunya baik itu yang wajib maupun yang sunat, ketika hati kita bertolak belakang untuk melaksanakannya, di saat itulah kita harus betul-betul bersabar. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjemput
ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ciri orang yang banyak bersabar, dia bersabar ala taatillahi ta'ala, untuk taat keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wasobru alal musibati, sabar atas musibah yang terjadi. Ini pun juga sangat-sangat tidak mengenakan, bertolak belakang dengan diri kita, bertolak belakang, bertentangan dengan nafsu kita. Kita pengennya sehat, tahu-tahu terkena musibah sakit, mungkin juga kecelakaan, mungkin juga kebakaran. Ya. Kita pengennya enak, nyaman, santai, tahu-tahu diuji harta kita habis, dicuri orang, bangkrut, rugi. Baik musibah itu terjadi pada diri kita sendiri, musibah kepada istri, anak, keluarga, orang tua, saudara, dan lain-lain sebagainya. Itu pahit semuanya untuk kita lakukan. Ya. Apapun bentuknya musibah itu, hakikatnya itu sudah menjadi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita suka itu juga terjadi, nggak suka itu pun juga terjadi. Tapi bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menyikapi hal itu semuanya dalam rangka apa? Agar supaya musibah yang terjadi ada nilai pahalanya di hadapan Allah, maka disitulah ia menyikapinya dengan bersabar. Walaupun itu pahit, walaupun itu tidak mudah, dia tahu bahwa ini semua sudah menjadi kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang hamba yang beriman kepadanya, berusaha dan berlatih untuk ikhlas, bersabar menerimanya. Insya Allah, jikalau kita menerimanya dengan penuh kesabaran, maka kesedihan-kesedihan yang kita alami, musibah-musibah yang terjadi, itu akan berbuah pahala yang sangat besar, yang tidak terhitung jumlahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, sabar atas musibah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, wasobru ala qadaillahi, bersabar atas keputusan atau qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai seorang yang beriman meyakini betul akan qada dan takdirnya Allah, bahwasannya apa yang kita alami, apa yang terjadi pada diri kita masing-masing, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, baik itu yang menuntut kita untuk bersyukur keharibaan Allah atau menuntut kita untuk bersabar keharibaan Allah, itu hakikatnya semuanya sudah menjadi qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, keputusan yang telah ditetapkan. Maka dengan demikian, ketika seorang mukmin mengalami sesuatu hal apapun itu, terutama dalam hal yang tidak mengenakkan, bikin kita nyesek, bikin kita sedih, prihatin, meneteskan air mata, kita kembalikan semuanya kepada Allah, bahwa ini semua hakikatnya telah ditetapkan, diqada dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini melainkan bersamaan dengan qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, jikalau kita menyikapi qadanya Allah ini, keputusan atau takdir Allah ini dengan lapang dada, dengan ikhlas,
penuh dengan kesabaran keridhaan, maka itu semua akan berbuah menjadi pahala yang besar, dan tentunya bisa kita ambil hikmah, pembelajaran baik di dunia fana ini, terlebih-lebih insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di akhirat nanti, di hari ba'an Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir sampaikan berkenaan dengan 3 tanda atau 3 ciri-ciri orang yang banyak bersabar. Apa itu? Sebagaimana yang dijelaskan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, as-sabru ala taatillahi ta'ala, sabar atas ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, was-sabru alal musibah, sabar atas musibah yang terjadi. Yang ketiga, was-sabru ala qadaillahi, bersabar atas qada atau keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir barusan sampaikan bisa menjadi tambahan kajian hasanah keilmuan, dan kita mampu memahami dan tentunya mampu menjalani dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk orang yang beruntung fitini wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah, dan apabila ada salah dan kurangnya, itu semata-mata karena dari kebodohan Al-Fakir secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.